Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi kalian semua. Bagi yang masih jomblo, semoga Allah segera mendekatkan jodoh kalian yang terbaik menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dan kelapangan rizki kepada kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Belajar Hidup dari Rumi, serpihan-serpihan puisi penerang hati. Ini bos, fisiknya bos, kelihatan ya? Fisiknya ya bos ya. Buku ini disusun oleh Dr. Haidar Bagir, diterbitkan oleh Mizania atau Noura Kota Jakarta tahun 2015, bulan Juni, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 972-989-81-5. Untuk ukuran buku tidak tertulis ya, jadi tidak disebutkan di dalam buku ini ukuran bukunya. Buku ini berjumlah yaitu 294 halaman. Langsung saja saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Tulisannya sebagai berikut. Kau dilahirkan dengan sayap. Kenapa mesti merayap dalam hidup? Jalaluddin Rumi dalam kurung 1207 sampai 1273 adalah penyair sufi Persia, salah satu yang mewakili puncak tertinggi khasanah sastra Islam. Dalam tanda petik, orang suci dari timur ini yang sejak bocah diramalkan Fariduddin Attar akan menjadi orang masyhur yang menyalakan api gairah ketuhanan ke seluruh dunia. Oleh UNESCO digambarkan sebagai dalam tanda kutip seorang humoris, filosof, dan penyair besar milik semua umat manusia. Namanya memang melekat abadi di hati banyak warga dunia, tak peduli apapun agamanya, karena kemilau syair dan kandungannya yang menghunjam relung kesadaran. Rumi sangat memahami ruh Al-Quran, cahaya Al-Quran tersembunyi di dalam dadanya, hingga kristal Jamsyid pun tampak buram di hadapan cermin jiwanya. Ini yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang filsuf dan penyair. Ada di belakang cover buku ini bos tulisannya. Lalu Abdul Hamid WM, seorang budayawan, menuliskan sebagai berikut. Meskipun sederhana, pembaca puisi yang sungguh-sungguh akan sukar melupakan baris-baris sajak Rumi yang meninggalkan kesan teramat dalam karena pesona dan kedalamannya. Lalu di belakang cover buku ini juga ada tulisan dari Andrew Harvey. Beliau adalah penulis The Way of Passion, A Celebration of Rumi. Beliau menuliskan, Rumi merupakan penunjuk jalan utama bagi zaman kebangkitan baru yang sedang berjuang untuk bangkit saat ini. Ia adalah inspirasi spiritual di abad ke-21. Itu tadi bos, tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Kalian harus mendapatkan buku ini bos. Kalian harus baca buku ini, karena buku ini tuh sangat menarik bagi kita semua. Jadi dikatakan tadi tuh
apa ya, bahwa Rumi itu melekat abadi di hati banyak warga dunia, tidak peduli apapun agamanya. Itu bos. Jadi supaya kalian itu penasaran ya, supaya kalian itu tahu secuil isi buku ini, saya akan membacakan 5 kutipan menarik menurut saya ya. Saya pilih kutipan-kutipan menarik dari dalam buku ini, tentu isinya tuh jauh lebih menarik lagi bos. Jadi kutipan tersebut adalah yang pertama, ada tertulis, saat kau lewati masa sulit, saat kau pikir tak bisa lanjut semenit lagi pun, jangan menyerah. Ini justru saatnya keadaan berbalik. Jadi di dalam buku ini ada tulisan Jalaluddin Rumi yang mengatakan, yaitu saat kau lewati masa sulit, saat kau pikir tak bisa lanjut semenit lagi pun, jangan menyerah. Ini justru saatnya keadaan akan berbalik. Jadi di dalam buku ini ada syair atau puisi atau tulisan Jalaluddin Rumi. Lalu di bawah bukunya, di bawah tulisannya ada catatan kaki. Catatan kaki tersebut adalah maksud dari puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang tertulis di dalam buku ini. Lah, maksud Jalaluddin Rumi mengatakan seperti itu apa? Tentu kalian harus baca sendiri bos, di dalam buku ini ada dijelaskan maksudnya. Oke? Kutipan menarik nomor 2 yang saya pilih adalah Jalaluddin Rumi mengatakan, hari ini seperti setiap hari lain. Kita bangun merasa hampa dan takut. Jangan buka pintu kamar. Belajar dan mulai membaca. Jadi Jalaluddin Rumi itu mengatakan ya, lalu perkataan atau puisi atau syair Jalaluddin Rumi itu dicatat dan dibukukan di dalam buku ini ya, disusun menjadi buku ini. Jalaluddin Rumi itu mengatakan, hari ini itu seperti hari yang lain. Kita bangun merasa hampa dan takut. Jangan buka pintu kamar. Belajar dan mulai membaca. Nah ini maksudnya gimana Cak Umar? Ya tentu kalian harus membaca sendiri di dalam buku ini, karena akan dijelaskan maksudnya. Penjelasannya seperti apa ya, baca sendiri bos di dalam buku ini. Jadi Jalaluddin Rumi pun menganjurkan kita itu untuk belajar dan membaca. Ini bos, bacaan bos. Seperti yang telah saya sebutkan di video-video sebelumnya, bahwa saya memiliki buku hampir 1000. Mungkin sudah masuk 1980-an. Jalaluddin Rumi menyarankan kepada kita agar kita belajar dan membaca, supaya hati kita itu tidak terlalu hampa dan tidak terlalu takut. Itu bos. Dan sudah pernah saya rekomendasikan sebuah buku tentang keutamaan membaca, seperti kitab Mahfuzat, terus Ulama Gila Membaca. Mana bukunya, lupa bos, ada di sini, tidak saya turunkan, dan lain sebagainya. Coba kalian tonton lagi video-video saya sebelumnya bos. Jadi sekali lagi, seorang seperti Jalaluddin Rumi itu menganjurkan kita untuk belajar dan membaca bos. Baca, ikro. Ayolah kita sebagai bangsa Indonesia giat membaca bos. Lalu kalian rasakan efeknya di dalam tubuh kalian, di dalam jiwa dan raga kalian. Oke ya, kutipan yang ketiga yang saya pilih, Jalaluddin Rumi mengatakan, dalam sholat malam ya, Qiyamul Lail, dalam sholat malam saat mentari terbenam, jalan indera tertutup, yang gaib terbentang, malaikat penjaga tidur tiba, menghalau ruh ke langit. Jadi ini maksudnya gimana?
Seorang Jalaluddin Rumi pun melakukan sholat, bos. Berulang kali saya katakan Jalaluddin Rumi itu menganjurkan kepada kita untuk sholat. Sedangkan sebagian dari kita yang mengaku mengikuti Jalaluddin Rumi dan mengaku kaum spiritualis nggak mau sholat. Terus teladan sampean itu siapa, bos? Kalian mengaku mengikuti Jalaluddin Rumi, mengaku sebagai seorang spiritualis, tapi nggak sembahyang, nggak sholat kupiye, meskipun itu adalah hak asasi kalian. Tapi mbok yojok menisbahkan kepada Jalaluddin Rumi. Lawang Jalaluddin Rumi sendiri itu pun menganjurkan kepada kita untuk sholat, belajar, membaca, belajar hadis, belajar Quran, dan lain sebagainya. Coba kalian bacalah buku-buku sebelumnya seperti buku ini. Bagaimana beliau itu menafsir, seorang penafsir Al-Quran, beliau juga menafsirkan hadis, belajar fikih, dan lain sebagainya. Lalu kalian baca lagi Jalaluddin Rumi, sebuah biografi. Ini biografinya, bos. Meskipun buku ini kecil tapi sangat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sudah pernah saya bikinkan videonya. Apakah kalian sudah membelinya? Jika belum, cepat kalian beli, bos. Gitu. Oke. Kutipan yang keempat, Jalaluddin Rumi mengatakan, dengar, tegaklah dalam sembahyang sepanjang malam, karena kau adalah lilin, dan di malam hari lilin tegak dan terbakar. Sekali lagi saya bacakan, ya. Jalaluddin Rumi mengatakan, dengar, tegaklah dalam sembahyang sepanjang malam, karena kau adalah lilin, dan di malam hari lilin tegak dan terbakar. Lihat, Jalaluddin Rumi menganjurkan bagaimana sikap kita ketika kita sholat di malam hari. Beliau sholat, bos. Sekali lagi, Jalaluddin Rumi itu sholat, bos. Ya. Lah ini maksud perkataan Jalaluddin Rumi ini apa? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini penjelasannya, bos. Nanti ada catatan kakinya. Jadi maksud puisi Jalaluddin Rumi tadi, maksud perkataan Jalaluddin Rumi tadi itu ada di catatan kaki di dalam buku ini, bos. Di bawahnya itu ada catatan kaki, ada penjelasannya. Jadi buku ini tuh sangat menarik sekali bagi kalian-kalian yang mengaku kaum spiritualis dan kalian yang mengaku mengagumi Jalaluddin Rumi. Kalian wajib membaca buku ini. Kalian wajib mendapatkan buku ini, kalian wajib membeli buku ini. Kalau nggak bisa beli, pinjam, bos. Tapi jangan pinjam kepada I. Oke? Nah, selanjutnya ya, di dalam buku ini halaman 4 sampai halaman 7 ada puisi Jalaluddin Rumi itu panjang tentang seruling. Jadi Jalaluddin Rumi itu bercerita mengenai seruling yang pernah disebutkan atau tertulis di dalam cover belakang buku sebelumnya yang pernah saya rekomendasikan, yaitu buku yang berjudul Tears of the Heart, Ratapan Kerinduan Rumi. Waduh, bukunya di sana, bos. Lupa enggak saya ambil ya. Yaitu buku tadi itu karya Osman Nuri Topaz. Jadi jika kalian menonton video mengenai buku itu, coba kalian tonton lagi. Itu ada kisah tentang seruling. Di sini pun ada kisah lengkapnya tentang seruling pada halaman 4 sampai 7. Jadi kalian-kalian atau kita-kita yang mengagumi Jalaluddin Rumi, coba kalian dapatkan buku-buku yang telah saya rekomendasikan tentang Jalaluddin Rumi. Ya, yang pertama bisa kalian dapatkan buku yang ini, bos. Saya nggak akan bosan-bosannya untuk merekomendasikan kalian untuk membeli buku ini, karena buku ini tuh sangat bagus sekali, bos. Ini bukunya kecil, tapi isinya itu menjulang sampai ke Sidratul Muntaha. Metafora loh, bos, jangan dianggap serius.
setelah membaca buku ini, kan ini ada apa itu, para sufi ya. Di sini tuh ada Mahabbah Ma'rifat Rabi'ah, nasihat-nasihat Hasan Al-Basri ya, terus ada Abu Hashim, bimbingan Syekh, kuliah malaikat, ada Abu Dzar, lalu ada di sini ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya, ada Hakikat Cinta Ilahi dan seterusnya. Kalian dapatkan buku ini, Bos. Untuk videonya sudah pernah saya bikinkan video rekomendasinya. Lalu kalian juga harus membeli buku ini supaya kalian mengetahui sedikit mengenai biografi Jalaluddin Rumi. Ya, ini saya beli di toko buku Togamas Margorejo. Entah sekarang masih ada atau tidak. Gitu, Bos. Oke, sekian rekomendasi buku dari saya. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kepada penerbit juga kepada penyusun buku ini saya mohon maaf jika saya mengutip ya 5 kutipan tanpa seizin Anda. Tujuan saya cuma satu, supaya kawan-kawan yang menonton video saya ini mau membaca, khususnya membaca buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian, atau kalian bisa menghubungi langsung penerbitnya, atau jika tidak ada di keduanya, coba kalian cari di online shop. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.